Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes Pembaptis maupun Yesus menunjukkan jalan baru bagi banyak orang pada zamannya. Tetapi Yesus setelah mengikuti gerakan Yohanes Pembaptis dan setelah dibaptis olehnya, maju selangkah dan menciptakan pergerakannya sendiri. Saudara dan saudari, Yesus membaptis orang-orang di sungai Yordan ketika Yohanes Pembaptis juga melakukannya. Keduanya menarik orang miskin dan meninggalkan Palestina dengan mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Saudara-saudari, Yesus, pemberita kabar baik, lebih unggul daripada Yohanes Pembaptis. Yesus membaptis lebih banyak orang dan menarik lebih banyak murid. Maka timbullah ketegangan antara murid-murid Yohanes dan murid-murid Yesus mengenai pentahiran, yakni mengenai nilai baptisan. Murid-murid Yohanes Pembaptis merasa agak iri dan pergi kepada Yohanes untuk berbicara kepadanya dan memberitahu Yohanes tentang pergerakan Yesus. Saudara dan saudari, apa tanggapan Yohanes Pembaptis? Tanggapan Yohanes terhadap para muridnya adalah tanggapan yang indah, yang mengungkapkan jiwanya yang besar. Yohanes membantu murid-muridnya melihat segala sesuatu dengan lebih objektif. Yohanes menggunakan 3 argumen. Pertama, tidak seorang pun menerima apapun yang tidak diberikan oleh Allah. Jika Yesus melakukan hal-hal indah seperti itu, karena Yesus menerimanya dari Allah. Ketimbang iri hati, murid-murid hendaknya merasakan sukacita. Lalu yang kedua, Yohanes menegaskan sekali lagi bahwa dirinya bukanlah Mesias, dirinya hanyalah pendahulu atau orang yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Dan yang ketiga, pada akhirnya Yohanes menggunakan sebuah perbandingan yang diambil dari pesta pernikahan. Pada waktu itu di Palestina, pada hari pernikahan di rumah pengantin perempuan, orang-orang yang disebut sahabat-sahabat pengantin laki-laki menunggu kedatangan pengantin laki-laki untuk mengantarnya kepada pengantin perempuan. Dalam hal ini, Yesus
adalah pengantin laki-laki, orang banyak adalah pengantin perempuan, dan Yohanes adalah sahabat pengantin laki-laki. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dengan suara Yesus, ia mengenali suara pengantin laki-laki dan dapat menyampaikannya kepada pengantin perempuan, kepada kumpulan orang banyak pada saat itu. Pada saat ini, pengantin laki-laki dan orang banyak meninggalkan sahabat pengantin laki-laki dan mengikuti Yesus karena mereka mengenali suara pengantin laki-laki mereka. Saudara dan saudari, untuk alasan inilah sukacita Yohanes menjadi besar, sukacitanya menjadi penuh. Misinya adalah untuk menyajikan pengantin laki-laki untuk pengantin wanita. Kalimat terakhir meringkas semuanya. Dia harus makin besar, tetapi aku harus lebih makin kecil. Pernyataan ini juga merupakan program bagi siapapun yang mengikuti Yesus. Saudara-saudari, pada akhir abad pertama di Palestina maupun di Asia Kecil, di mana ada sejumlah komunitas orang Yahudi, ada juga orang-orang yang pernah berhubungan dengan Yohanes Pembaptis atau yang telah dibaptiskan olehnya. Dilihat dari luar, gerakan Yohanes Pembaptis dan gerakan Yesus sangat mirip satu sama lain. Keduanya mengumumkan kedatangan kerajaan Allah. Pasti ada kebingungan antara para pengikut Yohanes dan para pengikut Yesus. Dan karena hal ini, kesaksian Yohanes tentang Yesus sangatlah penting. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah agenda Yohanes Pembaptis. Apakah ini juga merupakan agenda kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.